Bagaimana Mbak Evi perkembangannya? Kok saya belum diberi laporan ya? Nggih Pak, sebelumnya saya minta maaf sekali Pak, mohon maaf lahir dan batin nggih Pak. Karena saya tiba-tiba ngilang, ditelan bumi Pak, terus akhirnya akhir-akhir ini Pak diberi hidayah, semoga hidayahnya Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada sore hari ini kita bisa bertemu lagi, atau siang lah. Siang Sabtu ini kita bisa bertemu di sela-sela kesibukan teman-teman di dalam proses studi dan proses bekerja ini kan orang-orang hebat semuanya. Nanda, Ayu, Evi, sama Ferry itu kan orang hebat semuanya karena sambil studi, sambil bekerja, sambil macam-macam semuanya. Tetapi skripsi tetap dijalankan, dikerjakan sehingga cepat selesai. Oke, ini adalah pertemuan lanjutan pada pertemuan kemarin. Kalau dalam bahasa kemarin saya marah-marah, meskipun sebetulnya marah itu adalah cara menyapa teman-teman untuk bisa menyelesaikan skripsinya dengan baik. Marahnya itu marah bukan marah yang ya marah, tapi bagaimana mengerjakan sesuai dengan tahapan yang benar. Pada kesempatan ini, Ferry bisa dinyalakan kameranya Ferry, biar kita bisa tatap muka semudah. Jadi pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pertemuan kemarin dan semoga ada berbagai solusi. Kemarin pada pertemuan kemarin memang yang ikut hanya Nanda sama Ferry. Selanjutnya Nanda sama Ferry berjanji akan membuat sebuah progress report yang harapannya pada hari ini kita bahas dan besok Senin itu bisa ada lanjutan. Kalau Nanda seminar proposal, Ferry langsung bahasanya lebih mengejar kepada bagaimana ya ujian skripsi. Karena Ferry kan seminar proposal sudah selesai ya, Ferry, kamu Ferry ya? Ferry kan sudah selesai. Ayu, sudah Pak. Ayu sama Evi Nur, jangan lupa kamu sudah mulai ditinggal oleh teman-temanmu seangkatan, sudah banyak yang sudah selesai. Ayu itu sebetulnya sudah tinggal sedikit aja, tapi kemudian nggak tahu. Selanjutnya tertinggal. Evi Nur juga semenjak waktu itu hilang dan selanjutnya hari ini ketemu dan insya Allah akan segera selesai. Amin. Saya ingin mendapat respon ya, karena tadi itu Nanda sudah menyampaikan hasilnya. Hasil dari pertemuan minggu kemarin dan kemudian sudah langsung saya koreksi dan saya beri catatan. Harapan saya langsung segera dikoreksi. Senin atau Selasa didaftarkan seminar proposal. Silakan Nanda untuk berkomentar. Yang pertama ini untuk tujuan penelitiannya nggak dikasih catatan Pak, soalnya kemarin saya merasa kurang sreg gitu sama tujuan penelitiannya. Terus untuk yang latar belakang kan Bapak di sini ngasih ini, tampilkan jawaban dari rumusan masalah tentang pentingnya pendidikan politik sebab ia terjadi di luar tahapan pemilu. Nah, yang paragraf awal ini dikasih catatan itu. Nah, yang paragraf kedua itu Nanda boleh di menampilkan? akhir paragraf belum menampilkan atau hanya cukup cerita? Teman-teman ditampilkan nggak? Seandainya ditampilkan lebih bagus. Tapi kalau mau cerita juga nggak apa-apa.
Kalau ditampilkan, Tahu caranya. Cara menampilkan yaitu Iya, gimana? share screen. screen. Nah, untuk yang paragraf pertama ini dikasih catatan, disuruh memberikan jawaban dari rumusan masalahnya. Nah, Nanda itu sudah ngasih jawaban dari rumusan masalah terkait pentingnya pendidikan politik bagi siswa difabelnya. Itu ada di kalimat terakhir paragraf yang kedua, Pak. Pendidikan politik yang diberikan sejak dini bertujuan untuk mengurangi generasi muda yang acuh terhadap pengetahuan politik. Karena tingkat literasi politik pada generasi muda dapat menjadikan individu mampu dan berdaya serta dapat bertindak secara etis dalam dunia perpolitikan itu. Itu kemarin saya dapat dari jurnal terkait tentang pentingnya pendidikan politik gitu, Pak. Itu kan secara umum, Nanda. Di dalam kasus skripsi ini itu kan Nanda itu kan menampilkan tentang SMA Galuh itu kan, mengapa diperlukan tentang pendidikan politik itu mengapa kok perlu, itu Nanda perlu menceritakan. Kalau ini kan referensi umum kan. Terus ada lagi disampaikan di paragraf yang saya sampaikan itu di paragraf keberapa saya lupa, Pak. Saya sampaikan itu tentang kalau anak difabel itu penting mendapatkan pendidikan politik serta diberikan secara praktiknya juga itu penting karena mereka itu perlu mendapatkan perhatian khusus terkait praktiknya secara langsung. Jadi materinya tuh nggak cuma materi di kelas tapi juga harus langsung diberikan contoh bagaimana simbol-simbol perpolitikan di negaranya, norma-norma etisnya bagaimana, itu karena mereka itu perlu mendapatkan pengalaman yang sama agar mereka itu bisa merasakan pengalaman seperti pendidikan politik yang didapat di sekolah umum seperti anak-anak SMA di sekolah umum lainnya gitu, Pak. Lah ya, mengapa itu penting? Soalnya, mengapa itu perlu? Itu kan secara teoritis ya, padahal kalau berbicara skripsi itu kan berangkat dari sebuah fenomena yang ada di lapangan, Anda. Jadi, bagaimana suasana SMA Galuh itu yang menurut Nanda itu hak-hak politik mereka harus bisa didapatkan. Mereka perlu, mengapa itu perlu gitu loh. oh, siap. Jadi kalau secara teoritis setiap orang itu perlu makan. Karena kalau tidak makan maka dia tidak bisa berpikir, dia tidak bisa begini. Tapi selanjutnya untuk SMA siswa di SMA Galuh itu perlu makan. Karena kalau tidak makan maka dia tidak bisa bla 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 begitulah. Intinya yang terjadi di SMA Galuh itu mengapa salah satu hal yang menjadikan penyebab mereka disabilitas salah satunya pada waktu dia di dalam kandungan mungkin nutrisi atau gizi atau vitamin itu kurang sehingga kemudian ketika lahir menjadi anak disable misalkan begitu. Nah, hubungkan dengan tema seperti itu, realitas bukan cukup teoritis. Bisa dipahami? Oke. Itu nanti segera diperbaiki aja. Sehingga nanti yang paham itu bukan Nanda saja, tetapi semua orang, khususnya penguji, itu paham apa yang dimaksud rencana penelitiannya Nanda. Jadi yang paham itu semuanya, bukan Nanda saja yang membuat. Evi, Ayu membaca, sama sudah paham, oh maksudnya Nanda itu membuat proposal ini yang ingin diteliti ini gitu. Dasarnya ini.
Oke, saya pikir bisa sudah disambungkan, maksudnya pola pikir ini nanti segera ditekniskan karena tadi ketika masih hanya sebatas tulisan catatan dari saya kelihatannya belum nyambung ya. Tapi sekarang sudah nyambung, segera nanti ditindaklanjuti, gitu aja Nanda. Nanda, apakah ada pertanyaan selain itu yang beberapa catatan saya tadi? Nah, kalau yang ininya, sebentar Pak. Berarti kalau yang latar belakangnya yang awal ini, yang diberikan catatan ini kurang yang tadi aja atau masih ada yang lainnya lagi Pak? Intinya dasar pemikiran Anda di sini terlintas hanya teoritis, bukan sebuah kebutuhan realita yang harus menjadi maksudnya mahasiswa itu perlu meneliti. Lah yang dibutuhkan itu adalah sebuah realitas fenomena yang selanjutnya ini perlu diteliti mengapa kok begini begitu loh. Mengapa sih mahasiswa SMA Galuh itu perlu pendidikan politik padahal pada kesempatan ini sudah tidak ada pilkada gitu loh. Tema pada waktu pilkada kemarin ya lebih mudah kan penjelasannya. Sosialisasi tapi temanya. Ada semacam turunan dari penyelenggara, setiap pemilih akan mendapatkan sosialisasi. Tapi kalau sekarang sudah berubah, ini bagi pembelajaran juga bagi Ayu sama Evi Nur yang kemarin tidak ikut ya, sudah berubah terkait dengan setting dari subjek yang akan diteliti. Milik Ayu, ya kemarin kan tinggal sedikit. Kalau tidak segera diselesaikan, bisa-bisa settingnya berubah lagi juga. Ayu itu tinggal sedikit itu kemarin. Sudah, kalau punya saya kan kemarin sudah pernah direvisi Pak Agus 2 kali. Nah, itu kurangnya cuma masalah referensi sama kesimpulannya yang kurang cuma ini loh Pak, yang harusnya katanya Pak Agus itu 1 paragraf. Kemarin punya saya kan lebih dari 1 paragraf. Nah, itu aja sudah Begini Ayu, Pak. betul milikmu waktu itu tinggal catatan sangat sedikit terakhir itu aja. Tapi ketika tidak segera kamu ujikan menjadi sebuah paper dan menjadi sebuah skripsi, bisa-bisa tidak seperti miliknya Nanda ini. Nanda ini kan waktu awalnya pengennya setting penelitian sebelum pilkada atau proses pilkada. Sehingga temanya itu kan sosialisasi. Nah, sekarang pilkada sudah selesai. Maka sosialisasi sudah tidak update. Maka selanjutnya temanya pendidikan politik. Kalau pendidikan politik berjalan lama, tapi harus diberi penjelasan mengapa pendidikan politik itu dibutuhkan bagi siswa disabilitas. Milik Ayu pun juga seperti itu. Ketika sekarang pemerintah Kabupaten Tuban itu sudah berbeda loh visi misinya. Bupatinya sudah beda. Kalau tidak segera kamu ujikan, itu bisa-bisa kamu disuruh mulai dari nol. Karena visi misinya berbeda, tema terkait dengan kebijakan pendidikan itu berbeda. Sehingga juga dengan brandingnya juga berbeda. Jadi jangan santai-santai kalau ingin segera lulus. Iya Pak. Ini saya yang kemarin revisi kemarin tuh loh Pak, yang terakhir kali yang tambahan referensi sama itu sudah Pak sebenarnya. Iya, enggak, kalau bukti sudah itu kan siap diujikan. Iya. Tapi yang itu baru jurnalnya Pak. Kalau yang skripsinya itu masih kurang Pak, belum terlalu. Bisa-bisa Ayu, kamu nanti disuruh meneliti branding visi misi pada bupati yang masih generasi muda 28 tahun ini. Jadi mulai dari nol lagi. Aduh, jangan Pak, ya Allah tidak amin Pak. Enggak, karena enggak segera kamu selesaikan. Iya Pak, ini yang jurnal saya ini loh Pak Agus, koreksi dulu Pak. Kan saya sudah selesai, tapi belum saya kirim ke Pak Agus sih. Oh, belum dikirim kok suruh ngoreksi.
Iya Pak, nanti ya Pak ya dikirim yang jurnalnya, yang ini, yang papernya Enggak, jurnal itu. jurnal paper itu tidak akan bisa dikoreksi kecuali penelitian skripsi itu sudah selesai. Paper itu merupakan ringkasan dari skripsi. Kalau skripsinya belum selesai, maka saya pastikan papernya belum bisa ditampilkan. Kemarin itu Pak, yang dikoreksi papernya dulu Pak. Ya, karena yang Tapi yang diberikan kayak papernya. tambahan-tambahan. Karena yang diberikan papernya. Tapi itu sudah sesuai sama papernya Pak. Saya udah breakdown yang skripsinya gitu Pak. Cuma kurang Intinya, nambahin dikit-dikit gitu loh Pak. Ayu, kritik hari ini untuk Ayu, berdasarkan pengalaman Anda, setting penelitian bisa Oke. berubah, dan kemudian bisa-bisa nanti disuruh memulai dari nol kalau nggak segera diselesaikan. Kalau Ya, Nanda Pak. itu kan belum sempro, jadi silahkan mulai dari nol ya. Memang sekarang sosialisasi tidak ada, adanya pendidikan politik. Kalau Ayu jelas, Bupati Tuban itu sekarang sudah berbeda. Branding yang kamu tampilkan itu adalah Bupati lama. Pak, Bisa-bisa, saya jadi takut. lah maka dari itu selesaikan segera. Jangan gitu Pak, nanti jadi doa Pak, jangan Pak. Loh, Nggak amin. oke, itu catatan untuk Iya Ayu. Pak, saya jadi semangat Pak, tapi semoga nggak jadi nol lagi Pak, amin. Amin. Ya, ya tergantung Ayu sendiri. Kalau kami kan hanya Iya Pak. sifatnya mendampingi teman-teman untuk segera bisa menyelesaikan. Iya, iya Pak. Sekarang sebelum Mas Ferry, Mbak Evi Pak, bagaimana? ada upload YouTube nggak Pak? Mbak Evi bagaimana? Mbak Evi dulu sudah sempro kan? Tapi revisinya belum disampaikan ya? Belum, Mbak. Kalau milik Mbak Evi, selama makamnya tetap di situ, maka tidak akan, kecuali ada setting di Jombang pemerintah yang kemudian mempunyai kebijakan yang berbeda juga, dan setting generasi muda yang atau orang-orang yang datang ke situ itu kemudian berbeda suasananya atau keinginannya dan lain-lainnya. Bagaimana Mbak Evi perkembangannya? Kok saya belum diberi laporan ya? Nggih, Pak. Sebelumnya saya minta maaf sekali, Pak. Mohon maaf lahir dan batin, nggih, Pak. Karena saya tiba-tiba ngilang, ditelan bumi, Pak. Terus akhirnya akhir-akhir ini, Pak, diberi hidayah. Semoga hidayahnya sampai nanti lulus. Amin. Jadi gini, Pak. Nggih, terakhir kali waktu itu saya ingat sebelum saya lamaran, Pak, bulan Juli. Itu kan bimbingan. Saya sudah sempat revisi. Dan pertengahan bulan Agustus, kalau tidak salah, itu saya sudah dapat 3 informan. Yeah. Hanya 3 informan, Pak, di kala itu. Dan cara saya cari informannya kan waktu itu tempat wisatanya, makam bujurnya masih tutup, Pak. Dan sampai sekarang masih tutup. Jadi belum dibuka sama sekali sejak corona, Pak. Sejak corona. Setelah itu saya wawancara via online. Gitu, dapat 3 narasumber. Nah, kalau masalah, ini yang mau saya tanyakan Pak sebenarnya. Jadi yang harus dikerjakan dulu itu artikel atau skripsi gitu Pak. Katanya artikel dulu waktu awal-awal ada surat edaran, tapi kok barusan Pak Agus bilang kalau skripsi itu sudah mencakup artikel jurnal. Gini loh Mbak Evi sama semuanya ya. Sebetulnya kan tugasnya dari mahasiswa itu kan skripsi. Tapi karena pada suasana COVID-19 maka semuanya tugasnya bukan skripsi tapi cukup paper yang akan dikirim ke jurnal. Kalau jurnal, kalau bimbingan saya arahkan kepada jurnal yang bersinta. Ini teman-teman sudah mulai yang sudah selesai untuk bersinta. Lah, pertanyaannya adalah, seperti yang disampaikan Mbak Evi, skripsi atau paper? Ya sebetulnya endingnya hanya paper. Tetapi paper itu
sebagai substansi dari skripsi. Jadi kan prodi masih mewajibkan nggak skripsi? Pertanyaan saya tolong dijawab. Skripsi ya, Pak? Prodi, Sepertinya kok tidak. prodi masih mewajibkan nggak skripsi? Skripsi sama paper, Pak. Nah, skripsi sama paper. Iya, kayaknya masih, Pak. Nah, Untuk pemberkasan gitu kata Pak Dewo dulu. Ya, karena kebutuhannya itu, tetapi sebetulnya yang menjadi kewajiban itu adalah paper. Sehingga saya sebagai pembimbing, maka sebetulnya butuh saya kepada teman-teman itu hanya paper. Skripsi tidak. Saya tidak butuh untuk skripsi. Tapi prodi membutuhkan skripsi teman-teman. Nah, alurnya paper itu tidak akan pernah selesai kalau skripsinya belum selesai. Nah, betul itu, Pak. Betul. Berarti skripsi dulu, Pak. Nah, makanya itu. Ya, hasil dari skripsi nanti dituangkan ke paper kayak gitu. Betul. Itu yang disampaikan oleh Ferry. Hasil skripsi itu dituangkan ke paper. Jadi saya sebagai dosen pembimbing, targetnya hanya cukup paper, saya tidak butuh skripsi. Tapi prodi masih membutuhkan skripsi saudara. Ya, kalau katanya Pak Dewo, nanti pas waktu pemberkasan SPI itu loh, SPK itu pakai skripsi. Skripsinya hanya sebagai pemberkasan gitu. Cuman yang diupload tetap paper. Oke. Jadi silakan dikerjakan. Intinya tanpa skripsi selesai, paper tidak akan pernah hadir. Jadi Evi sebetulnya tidak perlu untuk memperdebatkan itu karena semuanya dibutuhkan, meskipun bagi saya sebagai dosen pembimbing cukup paper yang kemudian diupload di jurnal yang bersinta. Kalau di paradigma itu yang paling akhir nanti. Tapi kalau bisa di yang bersinta, emang skripsinya yang bagus-bagus ini. Silahkan, Evi mau ditanyakan lagi? Evi berkomitmen kapan selesai? Duh, saya enggak berani, Pak. Apa sekarang yang menjadi kendala apa? Ini sih, Pak, saya masih bingung terkait informan. Apakah cukup 3 informan itu tadi? Terus saya juga masih cari referensi di jurnal paradigma terkait tentang ini, teori rasionalitasnya Max Weber. Sempat tanya Mbak Dewanda juga, yang angkatan 2015 itu loh, Pak. Itu kan pakai Max Weber tahun itu. Evi, Jadi terkait dengan berapa informan, seandainya satu itu sudah bisa menjawab semua pertanyaannya Evi, itu cukup. Evi kan bukan kuantitatif, tapi kualitatif. Apalagi 3. Jadi di ruangan sini, atau ruangan proses pengerjaan, ketika ngomong, Pak, saya menggunakan kualitatif, 3 apakah cukup? Jangan mengatakan 3 apakah cukup, tapi apakah 3 itu sudah menjawab semua pertanyaan yang dibutuhkan oleh Evi. Kalau belum, ya sampai 10 misalkan. Tapi kalau 2 cukup, ya sudah 2. Yang paham itu adalah sang peneliti. Tapi nanti sang peneliti akan diuji oleh penguji. Jadi tidak cukup, pemahamannya tidak cukup pada sang peneliti. Ditanya oleh para penguji nanti seberapa dalam proses penelitian tersebut. Gitu, Pak. Gitu ya. Minggu depan Evi berani untuk menyampaikan hasil? Minggu depan tinggal 2 hari, Pak. Hari apa? Enggak, ini kan hari Sabtu ya. Ya Sabtu depan lah. Okay. Oh, enggak. Sila, Pak. Diusahakan. Oke, terima kasih Evi. Mas Ferry yang sudah ganteng hari ini, silahkan. Ya Pak, terima kasih sebelumnya. Kan kemarin saya bilang bahwa hari Senin
saya wawancara lagi. Nah, saya ke tempatnya, ketemu orangnya. Nah, di situ ada negosiasian, Pak. Soalnya kan beliau juga kerja di BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya gitu loh, Pak. Yeah. Nah, kata beliau, kalau sekarang Mas, kalau melakukan penelitian harus minta surat izin dulu. Nah, awalnya gitu, Pak. Terus, waduh, aku jelas butuh waktu mana ki golek suratmu. Saya gitu, Pak. Saya mikirnya gitu. Habis itu saya nego-nego gini aja, Pak. Orangnya saya gini. Sekarang wawancara dulu aja nggak apa-apa, nanti saya urus suratnya. Jadi wawancara dulu, nanti surat izinnya nyusul gitu loh, Pak. Ya, oke. Nah, setelah itu alhamdulillah dari situ orangnya kok mau wawancara, mau ngasih info. Terus habis itu besoknya hari Kamis, kalau nggak salah hari Rabu, kalau hari Kamis itu kemarin saya ke Mojokerto itu ngantar surat. Nah, surat balasannya atau disetujuinya katanya besok Senin baru keluar. Nah, jadi akhir-akhir ini saya cuman ngerjain kayak hasil temuan data di skripsi dulu, Pak, belum ke analisis sama artikelnya. Nah, insya Allah minggu depan saya sudah siap memberikan artikelnya. Soalnya tinggal nunggu surat izinnya dari BPCB keluar gitu aja, nanti saya ambil ke sana terus dilampirkan ke skripsinya. Udah gitu aja, Pak. Akhirnya kalau begitu penelitiannya Ferry hanya formalitas ketika menampilkan surat. Maksudnya tidak kebutuhan mendalam dari proses penelitian. Jadi kan kebutuhan surat itu sebetulnya hanya untuk jawaban kepada yang beliau tadi. Tapi sebetulnya kebutuhannya Ferry itu mencari secara mendalam, wawancara secara mendalam terkait dengan tidak hanya kepada yang bersangkutan, tapi kepada orang-orang yang di sekitar itu juga. Iya, Pak. Kan kemarin saya juga magang di situ, terus beberapa hari juga ngikuti kegiatan di situ sebelum COVID dulu itu loh, Pak, kan udah lama. Juga ikutin kegiatan kayak kirap, kayak kegiatan yang ada di desa Pakuncen. Nah, untuk yang terakhir ini kan saya udah wawancara 3 orang, dan yang terakhir ini kayak juru kuncinya gitu loh, Pak, tokoh masyarakatnya di situ. Nah, katanya aturan yang terbaru memang harus izin ke BPCB. Kalau yang sebelumnya itu nggak ada, jadi ke situ kayak blusak-blusuk gitu nggak masalah gitu, Pak. Maksudnya gitu nggak masalah. Maksudnya jangan terbebani dengan proses izin atau jangan terkekang dengan proses izin. Sang peneliti tadi kan Ferry sudah bisa memberikan jawaban. Ya, sambil kami proses, Pak, kami wawancara. Itu yang penting. Nah iya, Pak, itu sudah. Nah, kalau sudah, sebetulnya kan izin kan sambil berjalan saja. Tapi yang lebih penting itu bukan sudah wawancaranya. Kalau namanya kualitatif itu biasanya sampai 3 kali. Sampai informan itu sudah tidak ada jawaban lain. Kalau hanya pertama kali itu biasanya hanya sebagai pengantar. Atau hanya kalimat kita berkenalan itu hanya basa-basi saja. Iya, Pak, iya, Pak. Kedua agak mendalam. Ketiga itu biasanya sampai habis informasi yang harus diberikan. Ini juga berlaku kepada Mbak Evi, Mbak Nanda, sama Mbak Ayu terkait dengan penelitian ini tidak 1 kali wawancara. Karena teman-teman kualitatif. Iya. Silakan teman-teman merespon yang lainnya, silakan. Sambil Mas Ferry nanti akan menjawab juga, atau Mas Ferry akan mengatakan lain, silakan. Ya, kalau untuk hasil akhirnya, insya Allah minggu depan saya sudah siap, Pak. Mungkin Rabu saya kirim terus Pak Agus koreksi. Tapi informanmu hanya 1 orang itu? Loh, enggak, Pak, 3 orang, Pak. Sebelumnya saya sudah ke situ. Siapa? 3 orang itu siapa? 1 kan peran pemerintah desa, saya ke kepala desanya. Terus sambil ditanya itu kan di situ ada Bu Carik juga. Bu Carik itu yang kan kepala desanya terhitung baru tuh, Pak. Jadi kalau masalah kebijakannya juga masih bingung gitu loh, Pak. Bu Carik di situ sudah lama, akhirnya bisa wawancara dengan baik lah, Pak. Terjawab, alhamdulillah banyak yang terjawab. Nah, yang ketiga yang paling menurut saya paling penting, narasumber paling penting itu ya Pak Nandir itu. Beliau tokoh masyarakat
juru rawat lah, sekarang namanya juru rawat di makam tersebut, dan pegawai di BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya itu sendiri. Nah itu kemarin kan ya saya nego-nego gitu loh Pak. Kalau saya nunggu surat izin keluar, nanti saya nggak selesai-selesai. Ya udah Pak, gimana kalau kita sambil wawancara, sambil tanya-tanya, terus surat izinnya keluar, nanti pasti saya berikan Pak. Terus saya lampirkan juga ke skripsi saya bilang gitu. Terus Pak Nadir juga, yes gak apa-apa, pokoknya nanti ning skripsimu ono surat izin tekan BPCB. Oh iya Pak, siap. Terus Kamis itu saya ke sana itu. Oke. Yang tetangga nggak ada warga? Kalau warga belum Pak. Ya itu insya Allah sudah mewakili Pak, insya Allah. Loh, Nanti kalau melihat dari struktur tadi, Per, itu belum ada warga. Itu tadi struktural semuanya. Oh gitu Pak. Padahal jadi tokoh harus ada tokoh masyarakat di situ, ya sebetulnya bukan mewajibkannya, tapi pasti mempunyai cara pandang yang berbeda. Tokoh masyarakat di situ iya. yang sudah sangat sepuh atau sudah lama di situ. Jadi itu yang bahwa yang lebih penting itu adalah tidak cukup pada struktural aja, Fer. Ya. Supaya penelitian ini bukan formalitas, tapi memang mencari jawaban dari pertanyaan pada waktu seminar proposal kemarin. Ya. Oke. Silakan pertanyaan teman-teman. Ferry, jadi hari apa menyampaikan ke saya reportnya? Insya Allah nanti Rabu atau Kamis, pokoknya minggu depan saya sudah kirimkan Pak Agus Pak. Oke, terima kasih Ferry. Nanda, ya. Kapan? Anda Selasa Pak. Selasa langsung koreksi, langsung daftar seminar proposal ya? Ya, siap. Oke. Ayu itu sudah orang yang sebetulnya paling selesai sebetulnya. Saya berarti yang hasilnya yang kemarin tuh loh Pak. Berarti saya bisa ngirim. Nanti insya Allah saya kirim Pak. Sudah selesai yang dari Pak Agus itu loh. Sebenarnya yang saya milik kamu itu revisi. Sudah lama, Oh, sudah Pak. lupa, sudah ganti tahun jadi lupa saya. Pak, jangan Pak, jangan dirubah lagi tuh. Revisi saya cuma sedikit Pak, sebenarnya. Nah, iya. Yang tambahan. Prosesmu itu sudah berganti tahun, sudah berganti bupati, sudah berganti visi misi, sudah berganti branding Kabupaten Tuban. Lupa saya. Tapi masih Pak. Tapi masih berjalan Pak untuk branding Bumi Walinya, masih kayak kebijakan pendidikannya ini masih belum ada perubahan Pak. Semoga jangan lama-lama Pak. Semoga jangan keburu berubah. Amin. Amin. Amin Pak, amin. Aminin dong Pak. Amin. Kamu tahu nggak visi misi bupati yang baru ini kan berbeda? Itu cenderung tentang pembangunan kok Pak, kalau yang maka dari itu kalau milikmu tidak segera kamu proses hasil akhir, saya yakin akan bermasalah. Iya Pak. Jadi segera diselesaikan supaya tidak dipermasalahkan. Iya Pak ya, saya kirim yang papernya. Ya kan sudah sedikit Pak, tinggal di ACC saja Pak, nggak apa-apa Pak. Saya langsung semangat malahan Pak. Kalau belum selesai ya jangan dilaporkan ke saya. Tapi yang papernya itu loh Pak, itu yang kan sudah selesai Pak. Papernya kan berdasarkan hasil skripsi, jadi berdasarkan proses yang sudah selesai. Kalau proses skripsimu belum selesai kan nggak mungkin papermu jadi. Maksudnya, meskipun ijazah itu hanya 1 lembar, kalau 144 SKS belum selesai, maka nggak mungkin ijazah itu didapat.
Begitu juga paper. Paper itu tidak akan bisa selesai kalau skripsinya belum selesai. Meskipun kebutuhan saya sebagai dosen pembimbing, teman-teman menyelesaikan paper, bukan skripsi. Gitu ya. Iya, Pak. Evi, Oke, Pak. apa yang akan kamu janjikan ke ruangan ini? Saya tidak mau memberi janji apapun, Pak. Takut saya, Pak. Temanmu sudah wisuda loh, teman plekmu. Iya, Pak. Semuanya sudah wisuda, Pak. Sudah bekerja. Oh, belum wisuda, Pak. Mereka nunggu wisudanya offline, tidak online. Cuma kalau gitu. Tapi kan sudah selesai. Sudah selesai. Iya. Saya tok ini, Pak, yang belum, Pak. Mega kan yang selesai udah lama kan Mega itu. Iya, Mega duluan, terus baru Nawang. Oke. Evi untuk hari Sabtu depan menyampaikan seperti reportnya Ferry ya, atau reportnya Ayu ya? Ini, Pak, jurnal utuh. Gini, Itu apa? Kalau tidak jurnal utuh, apa yang kamu reportkan besok Sabtu depan? Enggak, maksudnya kalau jurnal utuh kan dari awal sampai akhir kesimpulan daftar pustaka, Pak. Sementara saya sekarang masih dari analisis data, gitu, Pak. Ya, apa yang kamu janjikan untuk Sabtu depan untuk kita bisa bertemu dan kemudian membahasnya? Pembahasan, Pak, pembahasan di jurnal, gitu mawon. Tapi belum sampai yang kesimpulan juga. Oke. Gitu, Pak, ya. Nggak apa-apa, Pak, ya. Oke. Ya, minimal sudah ada progres report sesudah mendapat hidayah tadi. Amin. Iya. Iya, Pak. Kok sepertinya ini diupload di YouTube, Pak. Jangan loh, Pak. Ya kemarin saya malu, Pak, di adik-adik kelas. Mas sampai nggak dimasukin YouTube Pak Agus. Masuk. Ya, Oke, saya pikir silakan kalau ada yang ditanyakan lagi. Cukup? cukup, Pak. Oke, terima Jadi kasih. Nanda, Pak. Oke, yang pasti saya sangat mensupport teman-teman. Sudah adik kelas sudah ada yang selesai, ya. Adik kelas Iya. 2017 sudah ada yang selesai. Adik kelas yang 2018 itu sudah mulai bimbingan Merancang. atau ya sebetulnya mengarah masih perancangan sih, belum seperti ini sebelum serius, tapi sudah menyampaikan, Pak, kami judulnya ini, kami meneliti ini. Tapi kan kalau tidak teman-teman ini segera menyelesaikan, bisa-bisa disalip lagi kan begitu. Oh. Dilangkahi, Pak. Waktu itu cepat memang. Ya. Iya, Pak. Oke, saya pikir kalau sudah tidak ada pertanyaan, intinya sudah paham, tinggal melaksanakan. Ya. Kecuali kalau ada masih pertanyaan, saya buka lebar-lebar, tapi kalau tidak ada, ya tinggal melaksanakan. Diskusi hanya sebagai menghangatkan pemikiran kita bersama untuk menyelesaikan paper kita sebagai tugas akhir teman-teman. Bukan skripsi, sekali lagi, paper. Paper yang nanti akan disubmit ke jurnal untuk menjadi sebuah artikel. Adapun skripsi kan kebutuhan dari prodi. Tetapi nggak mungkin yang namanya paper itu hadir, skripsinya nggak ada. Itu nggak mungkin. Dalam bahasa lain itu, tidak mungkin paper itu hadir, kecuali kemudian proses penelitian selesai. Ajaib kalau proses penelitian belum selesai, tapi papernya sudah ada, itu ajaib nanti. Oke, saya pikir teman-teman bisa menyelesaikan dengan segera. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, semoga bisa segera selesai. Semangat semuanya. Pertama, untuk Nanda, saya pikir sudah progres reportnya bagus. Ya, minggu depan insya Allah sudah bisa didaftarkan sebagai untuk seminar proposal. Kemudian Ayu, pikiran saya pada waktu bulan November Desember itu sudah langsung
tinggal satu yang diwawancarai langsung kemudian jadi paper dan kemudian lulus, nggak taunya lupa, nggak tahu ada apa Ayu, atau mungkin menjadi tim salah satu bupati supaya apa namanya visi misinya tidak berubah dan brandingnya tidak berubah, nggak taunya sekarang udah berubah. Bapak jangan. Bagus yang gitu. Takut Ferry, saya, saya Pak. pikir Ferry sudah apa namanya bersemangat lagi, Iya, tentulah Pak. semangat Saya lagi. malu kesalip lagi. Ya, malu salib lagi nanti. Apalagi kesalip nikah. Waduh. Ya itu penting itu. Nada, dengar pernyataan Ferry tadi Nada? Dengar Pak, dengar banget. Oke. Tapi Ferry lagi galau-galauan lagi nih Pak, susah ini kayaknya Iya, Pak. nyelesainnya. Saya Oke. ngerjakan bareng Nanda, Pak. Wah, Oke, selanjutnya Evi Nur yang sebetulnya pada waktu bimbingan awal itu adalah salah satu yang bersemangat tinggi, tapi memang beliau memutuskan mengambil takdir yang lain, dan dia mencari apa namanya mengambil takdir lain, cara pola yang lain, dan itu adalah karena sudah sebuah pilihan, tapi kan tidak ada salah, itu adalah bagus, tetapi tidak boleh melupakan tentang papernya. Karena sudah sempro waktu itu revisinya sudah atau belum? Saya lupa saya. Kelihatannya belum deh revisinya disampaikan kepada para penguji, belum deh kelihatannya. Nah, belum Pak. nah itu kan penting disampaikan pada para penguji. Revisi yang pada waktu sempro itu. Ya kita hangatkanlah pada pertemuan ini. Selanjutnya minggu depan tadi sudah menyampaikan untuk pembahasan, tetapi revisinya segera disampaikan kepada penguji supaya tidak ada salah paham, salah komunikasi, sehingga nanti welcome semuanya terhadap proses ini semuanya. Dan selanjutnya per minggu ada progress report, meskipun sedikit-sedikit, insya Allah dalam waktu 1 bulan, maksimal 1,5 bulan, Evi Nur selesai kok. Selama setiap Sabtu memberikan progress report. Tapi kalau misalkan tadi saya agak kaget ketika ada informasi Ferry agak malu Pak tidak mau meeting karena progress reportnya kurang. Nah, itu tadi ada gitu Fer. Nah, karena katanya belum ada progress report. Nah, itu ada informasi begitu tadi. Kalau misalkan teman-teman juga Sabtu depan itu seperti itu lagi, kemungkinan untuk segera selesai itu sulit. Yang kita butuhkan itu progress report meskipun sedikit-sedikit. Pelan-pelan, insya Allah dalam waktu Evi Nur 1,5 bulan selesai. Kalau Nanda itu maksimal 2,5 bulan atau 3 bulan selesai lah. Pokoknya continue. Ya bekerja boleh, atau kalau bahasanya Evi Nur berkeluarga boleh, tapi tidak boleh melupakan terkait dengan tugas akhir ini semuanya. Iya Pak. Oke, terima kasih. Saya pikir semuanya sudah bersemangat. Saya juga senang melihat teman-teman bersemangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Nanti kontennya bagus ini nanti. Tuh, ya kan? Yo, ya saya.